beberapa minggu yang lalu yang temanya pertanggungan jawab atau pertanggungjawaban. Ya, tema malam hari ini adalah bersiap dalam ujian. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 13. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Baik, makasih. Bapak Ibu, Petrus berpikir masa aniaya segera tiba. Ya, inilah ujian orang percaya saat itu. Ya. Kalau Anda dengar tadi pembacaan ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Jadi pada saat itu, orang Kristen, rasul-rasul percaya kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi masa itu. Sekitar tahun 65, 70, 75 Masehi gitu ya. Mereka yakin Tuhan datang. Gitu ya. Pada masa itulah aniaya segera dimulai sebagai ujian. Dan itu bukan cuman sebuah angan-angan atau teologi. Tetapi memang saat itu terjadi aniaya. Ya, kita tahu tahun 65, 67 orang Kristen dianiaya oleh Nero. Tahun 70-an dianiaya oleh Yahudi. Gitu ya. Itu sebabnya Petrus mengatakan di pasal 1 di pasal 4 ayat 1, khotbah minggu lalu minggu yang sebelumnya, dikatakan, kamu pun harus juga mempersenjatai diri. Jadi menghadapi aniaya yang akan datang, baik oleh orang Roma maupun oleh orang Yahudi, persenjatai dirimu. Bukan suruh bawa pedang, bawa celurit, tidak. Mempersenjatai diri itu maksudnya kamu siap-siap menghadapi, gitu ya, menghadapi dosa-dosa yang sedang mengintip. Pada saat aniaya datang, dosa itu mengintip. Kita bisa lemah iman, kita sudah putus asa, bisa ikut Tuhan kok sulit, gak Tuhan-Tuhanan, bakal jatuh. Kamu persiapkan diri, mempersenjatai diri itu maksudnya itu. Mempersenjatai diri itu mempersiapkan pikiran dengan firman yang kita pahami untuk bertahan dalam masa-masa aniaya. Itu mempersenjatai diri. Ya. Kalau tidak begitu tidak akan sanggup Bapak Ibu. Petrus menasihatkan supaya orang percaya selalu menguasai diri. Ya. Dalam menghadapi aniaya. Sebab inilah ujian iman. Petrus mengatakan agar orang percaya tetap sadar
menguasai diri, sadar. Ya. Agar dapat berdoa. Sebab tanpa penguasaan diri, tanpa kesadaran, orang mudah jatuh. Tidak sadar kepleset, tidak menguasai diri, murtad. Kedua istilah ini merujuk pada kewaspadaan mental, kewaspadaan pikiran dan perasaan. Inilah arti mempersenjatai diri. Ya, inilah arti mempersenjatai diri. Siap siaga, itu maksudnya. Istilah yang pertama, menguasai diri, itu adalah sofreneo. Ya, sofreneo. Sofroneo, gitu ya, sofroneo. Menguasai diri. Sofroneo. Ini menguasai diri. Atau dengan kata lain, tidak kalut, pikirannya tenang. Tidak kalut. Ya, tidak kalut. Atau tidak overthinking. Overthinking. Kata yang kedua adalah nevo. Sadar itu nevo. Ini sadar. Atau dengan kata lain, tidak mabuk. Tidak mabuk. Dapat mengendalikan diri, ya. Atau istilahnya pikiran yang terkendali. Paham maksudnya ya? Orang mabuk itu terkendali enggak pikirannya? Ngomongnya ngelantur, jalannya sempoyongan. Jangan. Kita harus nevo, dalam arti pikirannya terkendali, masih rasional. Kenapa saya tekankan dua ini? Supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu, Petrus menggunakan kenyataan, ya, fakta, kenyataan bahwa setiap orang harus sofreneo, nevo, sebagai dorongan, ya, sebagai dorongan seseorang hidup dengan sadar dan saleh. Orang saleh itu perlu kesadaran, Bapak Ibu. Orang yang tidak sadar, tidak mungkin bisa saleh. Orang yang tidak sadar bahwa hidupnya ada dalam hadirat Allah, dia gampang jatuh dalam dosa. Orang harus selalu sadar bahwa hidupnya dalam hadirat Allah, dalam pantauan Allah, sehingga kita bisa tahu bersikap dengan tepat itu yang seperti apa. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar. Pernah tidak Anda tiba-tiba, loh kenapa aku harus ngomong seperti ini ya? Diajak ngomong enak-enak sama orang, jawabnya nyelekit. Tidak sadar. Tapi orang yang kita ajak omong udah tersinggung. Pernah enggak kita sadar? Aku diajak ngomong ini kok kudu emosi yo. Nah itu. Tapi sayang sadarnya terlambat kan. Setelah emosi dulu baru sadar. Seharusnya sebelum emosi harus sadar. Itu maksudnya nevo. Enggak mabuk. Enggak fly.
Ya. Dengan tidak overthinking atau tetap rasional, Petrus mengatakan supaya kita dapat berdoa. Mengapa untuk berdoa dibutuhkan penguasaan pikiran atau ketenangan mental? Banyak orang berpikir, orang Kristen, berdoa itu supaya tenang. Ya enggak salah sih, tetapi idealnya enggak begitu. Anda harus tenang, baru berdoa. Karena berdoa itu dialog. Kalau Anda enggak tenang lalu masuk dalam doa, doa Anda itu cuma ngomel. Dan Anda belum tentu bisa menerima suara Tuhan. Belum tentu mendengar suara Tuhan. Karena enggak tenang, kacau pikirannya. Ayat yang di Petrus tadi kan ngomong gitu. Supaya kamu dapat berdoa. Inilah kesalahan pemahaman orang modern. Kita berdoa butuh ketenangan karena kita sedang berusaha mencari kehendak Allah. Ya, mencari tahu kehendak Allah. Seseorang yang overthinking atau kalut tidak bisa berdoa dengan berkualitas. Bisa? Lagi emosional, lagi marah, bisa berdoa? Lagi kegi, lagi kekhawatiran yang berlebihan, bisa berdoa? Tidak pernah Pak seperti itu. Wah, berarti Anda butuh diproses. Kita seharusnya Bapak Ibu masuk dalam doa dengan pikiran yang sadar dan tetap rasional, bisa mikir dengan jernih, ya, sesuai kebenaran firman. Masuk doa itu kita harus jernih, sesuai kebenaran firman. Sehingga kita bisa berdialog dengan Allah secara berkualitas. Gimana Pak? Namanya kalut. Bapak Ibu, orang kalut itu tanda orang tidak memahami kebenaran. Atau memahami kebenaran tapi tidak percaya. Itu orang kalut. Dan ini manusiawi, jangan dianggap ini sesuatu yang memalukan. Tidak, ini manusiawi. Ini manusiawi, makanya Petrus ngomong. Kadang-kadang kita mengerti kebenaran firman, tapi kita khawatir. Betul enggak? Kadang-kadang orang Kristen juga kalah kok sama orang sebelah. Bahkan ada seorang budayawan apa dukun enggak jelas ngomong begini. Kalau kamu khawatir besok enggak makan, itu tandanya kamu sudah enggak percaya. Banyak orang Kristen seperti itu. Bahkan pendeta, enggak usah ngomong jauh. Saya kadang-kadang pikiran seperti itu lewat. Saya tahu firman, langkah hidup orang benar, Allah yang menetapkan kan? Allah menetapkan langkah hidup orang benar. Berarti dalam pemeliharaan kan? Kadang-kadang tapi masih khawatir kan? Nah, bagaimana kita tetap bisa menjagai pikiran kita dengan pengertian-pengertian firman itu? Begitu kita khawatir, kita mengenal ayat, kita mengenal firman Tuhan berkata seperti itu, seharusnya kita dikuatkan. Dan pada saat pikiran kita tenang, kita masuk dalam doa. Tuhan, aku ada masalah. Hari ini enggak punya duit sama sekali. Aku percaya engkau pemeliharaan. Aku percaya pemeliharaanmu. Tetapi untuk melanjutkan besok, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Jadi berusaha memahami jawaban Tuhan dengan posisi hati yang tenang. Jangan kalut. Besok orang Roma datang, ada sweeping Tuhan, ada pemeriksaan Tuhan.
Orang Kristen dulu di sweeping. Jalan di sebuah jalan, ada tentara Roma, kamu yang jalan ke sini, suruh hormat sama patung kaisar. Mau enggak? Kalut kan? Padahal dikatakan oleh firman Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tapi pada saat kejadian, kalut enggak? Kalut, tentara Roma. Tentara Roma itu jangan dianggap seperti TNI sekarang. TNI sekarang mengerti HAM, hak asasi manusia, nggak mungkin pukul sembarangan, tapi tentara Roma. Kita dicurigai sedikit sudah dianiaya. Bapak Ibu, nah ini loh yang namanya penguasaan diri. Jangan diomong gampang. Tiba-tiba muncul mendadak sebuah masalah. Tiba-tiba muncul mendadak sebuah masalah, ditelepon. Pak, kantor kobongan, Pak, pabrik kobongan. Kalut enggak? Kadang-kadang telepon anak, Mah, Pak, ketean duit. Misalnya ini anak di luar kota, kehabisan duit. Sedangkan kita enggak megang duit. Bingung enggak? Hal-hal seperti ini loh yang harus kita waspadai dan harus tetap kita sikonkan gitu ya. Pikiran kita tetap tenang. Itu bukan hal mudah Bapak Ibu. Ya. Seseorang harus belajar firman Tuhan. Seseorang harus berjaga-jaga supaya berdoa dengan tenang. Bapak Ibu, yang namanya berjaga-jaga, gregoreo, itu membuat pikiran kita tetap tenang, itu berjaga-jaga. Kadang-kadang orang Kristen mencampur anduk, tidak, beda ya. Berjaga-jaga dan berdoa beda. Berdoa itu dialog dengan Tuhan. Berjaga-jaga kita tuh merenungkan firman, bagaimana mengkondisikan hidup kita tetap sesuai, selaras dengan firman yang kita pahami. Nanti baru masuk dalam doa, Tuhan maumu apa? Ya. Dengan pikiran yang terkontrol oleh firman, orang percaya seharusnya bisa mengasihi. Di mana kasih ya tidak mengingat kesalahan yang dilakukan orang lain kepadanya. Kalimat ini kalimat kutipan Amsal 10 ayat 12. Jadi orang harus belajar firman. Ini kan kisah ini kan pada zaman Petrus. Pada saat Petrus ngomong begitu, ya dia ngutip ayat. Tapi kalau orang tidak pernah baca ayat, tidak pernah baca Alkitab, apa yang mau menyadarkan dirinya? Paham ya? Setiap orang harus baca Alkitab supaya mengerti firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Sewaktu-waktu kita diingatkan Tuhan, itu menolong kita untuk tetap tenang. Coba dia baca apa? Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya. Kenapa Petrus mengingatkan orang percaya harus tetap mengasihi? Karena pada saat itu Bapak Ibu, orang percaya lagi dianiaya oleh tentara Roma, oleh orang Yahudi. Bisa saja sebagai orang percaya, orang saat itu dilaporkan temannya. Itu loh orang Kristen. Lalu tentara Roma datang, sweeping ke rumah. Jengkel enggak terhadap teman yang melaporkan ini? Bisa enggak tetap mengasihi? Itu peristiwa saat itu. Dalam kondisi kita saat ini gimana? Ya tetap sama. Saat ada yang enggak suka sama kita difitnah,
bisa enggak tetap kita mengasihi? Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ujiannya itu bukan di masalahnya. Ujiannya itu di sikap hati kita ini loh. Peperangannya itu di sikap hati kita. Kalau di luar itu, memang itu kondisi yang memang Tuhan izinkan untuk membentuk hati kita. Bagaimana merespon dengan benar. Dengan tetap tenang. Dengan bersikap sesuai firman. Bagaimana? Ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain. Mengasihi orang asing ini terutama diperlukan bagi orang-orang Kristen saat itu, di mana tempat penginapan adalah tempat-tempat yang jahat. Orang-orang Kristen banyak tertolak. Bahkan seandainya pun tidak ditolak, namanya hotel zaman dulu itu tempat maksiat. Jadi lebih baik orang Kristen itu cari sesama orang Kristen yang seiman, meskipun tidak kenal, numpang. Mau tidak kasih tumpangan? Beresiko, enggak kenal kok. Cuman tahu dari teman. Orang ini namanya bapak ini di jalan ini orang Kristen. Kamu nanti ke sana. Lalu ujuk-ujuk orang itu datang. Lah tuan rumahnya, lu sopo ini ya? Gitu. Kan pasti curiga. Jangan-jangan ini mata-mata pemerintah. Tetap bisa mengasihi enggak? Enggak mudah loh Bapak Ibu situasi saat itu. Ya. Ini saya harus ceritakan kondisi saat itu supaya kita bisa ambil dengan tepat untuk kondisi sekarang. Tidak serta-merta. Ya. Bisa dipahami, kita harus tetap berbagi hidup tanpa bersungut-sungut. Tidak boleh bersungut-sungut. Menolong sesama sesuai kemampuan, tanpa melihat kepantasan. Aku gak kenal, duduk sopo-sopoku, lapa nolong, lah ini lu gak bener. Berbicaralah dengan benar sesuai firman. Ya. Sikap-sikap ini membuat kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Maukah kita menolong orang yang tidak menolong kita? Maukah kita menolong orang yang tidak sepaham dengan kita? Ya. Kok repot ya Pak jadi orang Kristen? Ya memang, karena kita sedang dilatih oleh Tuhan. Ya. Petrus menganjurkan kita tetap sukacita, karena mendapat bagian ikut menderita bersama Kristus. Hidup seperti Kristus itu bukan hidup untuk diri sendiri loh. Hidup seperti Kristus itu hidup untuk orang lain. Memperhatikan orang lain. Yang namanya kenosis itu mengosongkan ego. Ikut menderita. Ya, ikut menderita. Itu namanya hidup seperti Yesus. Ikut menderita. Kalau kita tidak mau ikut menderita, kita tidak hidup seperti Yesus. Karena Yesus mau menderita buat sesamanya. Jadi kalau pikiran kita Bapak Ibu, egois, hanya untuk aku, kita belum mengikut Kristus loh. Mereka orang Kristen mula-mula ini yakin bersama dalam penderitaan adalah kebersamaan dalam kegembiraan saat Yesus datang menyatakan kemuliaannya. Itu kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu kompak. Kehidupan Kristen itu kebersamaan. Kebersamaan dalam penderitaan. Bukan kebersamaan dalam makan-makan. Bukan berarti makan-makan tidak boleh. Tapi kebersamaan bukan untuk happy-happy. Menderita. Hidup Kristen mula-mula gitu ya, adalah hidup bersama. Menderita bersama.
Sehingga pada saat Tuhan menjemput, mereka bergembira bersama sebagai sebuah gereja mempelai Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen atau ada gereja, hidupnya masing-masing, cuek, tidak mau tahu kehidupan orang lain, itu bukan Kristen, parah. Ya. Jadi jika filosofi hidup kita hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk hidup saat ini saja, itu jelas kebodohan. Sebab kita diberi kehidupan dengan potensi dan mandat yang harus dikembangkan untuk Allah dan sesama. Kita hidup bukan untuk diri sendiri loh. Kita dilahirkan ini untuk jadi berkat buat sesama. Jadi kalau kita egois, mikirin kepentingan diri sendiri terus, ini kita tidak mau menderita bersama namanya. Tidak mau berkembang bersama. Ya. Yang penting happy sendiri. Tidak memikirkan kesusahan orang lain. Yang penting hidup asik-asik. Tidak memikirkan perjuangan hidup suci. Emangnya gue pikirin. Tidak peduli keselamatan orang lain. Orang selamat atau enggak terserah. Bapak Ibu, kita tersesat kalau hidup kita seperti itu. Karena setiap ujian harus dituntaskan Bapak Ibu. Setiap mandat harus dipertanggungjawabkan, setiap perbuatan ada upahnya. Kalau kita pernah mendengar ya, manusia makhluk sosial. Kan memang Allah merancang manusia sebagai makhluk sosial, bukan individual. Kenapa ada gereja? Agar setiap individu bersosialisasi kan? Halo. Jadi kalau Anda tidak mau tahu urusan gereja, tidak mau tahu urusan bersama, tidak mau tahu urusan orang lain, Anda sedang tersesat. Anda sedang tersesat. Ujian kita Bapak Ibu, bagaimana merespon kebutuhan sesama kita? Ujian kita Bapak Ibu, bagaimana merespon setiap kondisi yang ada di sekitar kita. Itu ujian kita. Kalau zaman Petrus, tentara Roma, kalau sekarang enggak ada kan? Enggak ada kan? Tapi apa? Ada enggak musuhnya? Ada. Kemiskinan, penyakit, masalah hidup, gesekan dengan golongan lain. Mau enggak kita peduli? Setiap hari kita harus menghayati Tuhan segera datang. Ya, setiap hari kita harus menghayati Tuhan segera datang. Setiap hari kita harus menjagai pikiran kita, jangan sampai kalut. Karena begitu kalut, ngomongnya nyengak sama orang lain, betul enggak? Begitu kita kalut, urusan kok ae, aku sih mumet ngurusoni ae lho. Paham? Pernah enggak dipikirkan? Kita harus menjagai pikiran kita, jangan sampai kalut, jangan sampai paranoid, penuh dengan ketakutan. Ya. Apalagi aniaya zaman sekarang, Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak sebrutal aniaya di masa Petrus. Aniaya kita sebetulnya sekedar diperlakukan tidak adil, dicaci maki, dianggap rendah. Bukan sesuatu yang menghilangkan nyawa atau mencucurkan darah sebetulnya masih. Masa enggak bisa menjagai pikiran? Masa enggak bisa menjagai hati? Supaya bereaksi dengan tepat, supaya bisa berdoa.
Supaya jika ada kondisi muncul yang tidak mengenakkan, kita bisa meresponnya dengan baik. Coba dipikirkan Bapak Ibu. Ini bukan hal sepele. Ini bukan hal berat seperti di zaman Petrus, tapi bukan juga hal sepele. Kadang-kadang kita memiliki kelolosan. Ngomong seenaknya. Bagaimana respon kita? Misalnya karyawan ngomong, "Bu, ini habis." Lah kok ngentek-ngentekno ae, kamu habis-habisin aja. Mbok minum, mbok gaduh apa piye, nah, gitu. Ngerti maksudnya? Kan enggak perlu ngomong seperti itu. Ada laporan, "Bu, ininya habis." "Oh iya, kok cepet enteke? Bagaimana ini kok bisa cepat habis?" Selesai kan kalau cuma tanya, enggak usah yang berlebihan. Kenapa ngomong harus berlebihan? Kenapa tidak menjagai perasaan? "Oh aku ya begitu Pak, aku tuh ya begitu." Bapak Ibu, itu jawaban orang yang tidak mau berubah. Kalau Anda tahu Anda seperti itu, seharusnya Anda berpikir bagaimana aku berubah, supaya mulutku jadi berkat buat orang lain. Orang yang tidak mau mencelakai atau menyakiti orang lain saja Bapak Ibu, masih kadang-kadang keperucut kok. Apalagi tidak mau mikir, tidak mau seperti itu. Ayo berubah. Wong desa Pak, jadi ngono. Ya berpikirlah sebagai orang desa supaya tidak begitu gimana. Orang Jawa Timur Pak, ya memang kasar begitu. Ya mikir bagaimana jadi orang Jawa Timur yang tidak kasar. Kan seharusnya begitu, jangan merasa orang Jawa Timur jadinya kasar terus, dilanjutkan saja, apalagi ditingkatkan. Kan tidak benar. Iya kan? Ini hal-hal sepele loh. Karena respon kita mempengaruhi kejiwaan orang itu. Tersinggung, tidak tersinggung, suasana baik, kena suara, kena jawaban seperti itu bisa bad mood langsung. Begitu juga dengan kita. Kenapa sih kita tidak ngomong dengan enak? Bagaimana sih kita harus mengkondisikan pikiran kita tetap terkontrol? Tidak kelolosan terus dengan alam bawah sadar kita. Ngomong sak mencerote gitu kan, itu alam bawah sadar sebetulnya. Kalau sadar seharusnya kan tidak ngomong seperti itu. Kecuali memang orang ini jahat, kan gitu. Aku tak jawab dengan nyengah, aku berniat menyakiti hatinya. Kan berarti kan jahat memang. Apa orang Kristen kayak gitu? Itu perlu dibaptis 5 kali. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Saya ini ngomong supaya orang tetap sadar. Bagaimana mempertahankan kesadaran untuk tetap saleh. Itu penting. Semua ini ujian iman Bapak Ibu. Apakah kita bersedia menuntaskan paket hidup kita? Apakah kita bersedia masuk dalam pembentukan Tuhan? Ini paket hidup. Paket hidup saya. Saya lahir dengan warna merah, kolerik. Bagaimana saya menyelesaikan warna merah saya supaya indah di mata Tuhan? Merah seperti Kristus. Merah itu tidak salah. Merah, kecenderungan, tipe, temperamen, kepribadian itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita menyalurkannya dengan tidak tepat. Orang kan harus tahu warnaku kolerik, salahnya siapa cari gara-gara, yo disantap kon. Tidak boleh seperti itu.
Kalau saya sadar saya merah, saya harus bisa menguasai emosional saya. Tidak mudah. Kepingin ngomel, kepingin misuh, kepingin marah. Bagaimana kita mengkondisikan warna ini supaya kamu seemosi-emosinya jangan menyakiti orang lain. Masing-masing kan punya warna. Jangan yang dianggap bermasalah merah terus. Ada warna-warna yang tidak emosional, ya itu kebalikannya. Ya. Ada warna-warna lain yang santai, rileks, gitu ya. Itu mungkin tenang-tenang. Tetapi apakah itu sebuah kebaikan juga? Apa enggak perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki. Orang-orang yang biasanya tenang-tenang saja itu biasanya enggak tepat waktu. Kebiasaannya molor, santai, masih belum jamnya, nanti saja. Tenang, santai dulu Padahal orang yang lain nunggu. Ini kan juga perlu diperbaiki. Semua harus diperbaiki. Warna itu cuma potensi dasar. Ya. Kepribadian itu cuma potensi dasar Bapak Ibu. Anda yang harus bisa memperindah warna Anda masing-masing. Mengontrol warna Anda masing-masing. Tetap butuh keikhlasan Bapak Ibu, hidup dalam proses Tuhan. Sebab kita melihat orang dunia itu bebas sesuka sendiri kan. Hidup dengan tujuan sendiri, tanpa harus taat kepada Allah. Itu yang membuat kita merasa berat kan. Kalau orang zaman Petrus, didatangi tentara Roma, dianiaya, diinjak-injak, ditendang, itu berat. Bagi hidup zaman sekarang, kita melihat orang lain, loh kok enak ya, hidupnya belanja terus, jalan-jalan terus. Sedangkan kita harus memperhatikan orang lain. Gak enak kan? Tapi disitulah ujian kita. Beda sama ujian zaman Petrus. Kita melihat enaknya orang lain. Hidup foya-foya, jalan-jalan, nanti merasa masuk surga. Sedangkan kita kok harus berjuang. Loh. Kadang-kadang kan itu menggoyahkan kita. Mosok segitu nih sih. Inilah yang membuat berat. Melihat orang dunia senang dan bebas tanpa ikatan, tanpa ketaatan. Sedangkan kita terikat nurani, terikat pikiran perasaan Allah yang kita pahami. Mau ikut enggak? Atau mau cuek? Bapak Ibu, daging kita meronta-ronta. Melihat orang lain seperti itu, kita enggak bisa seperti itu. Tak tahu Anda merasakan enggak? Tapi kalau saya merasakan, kok hidup jadi Kristen kok kayak gini ya? Tetapi karena saya tahu kebenaran, saya berusaha taat. Saya mencari damai. Meskipun sulit. Kenapa? Ya karena melihat orang lain enak-enak, rasanya enggak kena kutuk, enggak kena masalah, happy-happy. Orang Kristen kok kayak begini ya? Menjaga pikiran, menjaga perkataan. Kok beda ya sama teman, sak nyeplose, sak enake. Enggak memperhatikan kebutuhan orang. Aku kok memperhatikan kebutuhan orang. Kan ada perasaan enggak enak jadi orang Kristen. Itu ujian kita. Ya. Kok saya enggak merasa Pak? Berarti Anda belum masuk di posisi itu. Yesus pikul salib berat enggak? Berat. Pertanyaannya, Anda pikul salib enggak? Kalau Anda tidak merasa berat, berarti belum. Atau setidaknya salib yang Anda bawa belum maksimal.
Yesus pikul salib berat ya? Anda pakai kalung salib berat enggak? Ya enggak, cuma segini. Paham maksud saya ya? Orang Kristen yang benar, pasti dia cari yang lebih berat. Aku enggak merasa pikul salib, Pak. Sudah pelayanan? Sudah, oke. Pelayanan lebih maksimal lagi. Kamu sudah menabur? Sudah. Menabur lebih banyak lagi. Pasti berat. Pasti berat. Sampai satu titik. Habis. Masuk segitunya, Pak. Lah Yesus itu ngapain? Yesus anak Allah yang punya segala kemuliaan, rela jadi hamba, mati buat manusia yang berdosa, gak dianggap, habis. Itulah teladan kita. Kecuali Yesus tidak punya kekuasaan ya, memang lahir sebagai anak Maria, anak tukang kayu yang miskin melarat, ya memang ya seperti itulah. Tidak ada berat-beratnya, mau sudah miskin kok. Tapi kalau dia anak Allah, yang punya kuasa, tetapi dia melepaskan kekuasaannya, mati disalib buat kita, itu kosong, habis-habisan. Paham maksudnya ya? Kecuali dia anak Maria, manusia biasa, memang anaknya orang kere kan, ya enggak kenosis, memang asalnya begitu. Ini beda. Melepaskan haknya. Dia rela mati disalib. Keakuannya ditaruh. Daging kita meronta-ronta, seolah-olah berbicara. Loh, kita yang kerja keras, kenapa menghabiskan uang untuk kita sendiri, belanja untuk diri sendiri, piknik untuk diri sendiri, tidak boleh. Wong kita yang kerja. Kalau pikiran itu masih ada dalam diri kita, kita belum siap jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen memang harus hidup untuk sesamanya. Loh kok enak, kita yang kerja kan, buat keluarga kita, istriku, anakku, dan kuku yang lain. Kenapa harus berbagi? Kalau masih ada pikiran itu dalam hati Anda, dalam diri kita nggak siap masuk ujian. Anda nggak rela jadi Kristen, Anda rela jadi orang percaya. Ada enggak pikiran itu? Aku sing kerja kok ya iki untuk aku, untuk anakku, tonggo ya urusane dhewe. Kalau itu ada dalam diri kita enggak siap diuji. Kita tidak siap masuk proses. Kita tidak siap masuk pengurapan. Yang namanya pengurapan itu penderitaan Bapak Ibu. Loh kok enggak adil ya? Kita yang kerja keras, mereka yang menikmati. Itu kan salah mereka sendiri, malas, bodoh, dan lain-lain. Loh, kok tambah menghakimi? Sikap hati Anda yang punya, gitu, sikap hati kita, sikap hati siapapun yang berpikir seperti ini, tidak siap ujian, gagal ujian. Itu ujiannya masalahnya. Belum apa-apa sudah gagal. Udah pelit, sok tahu, masih menghakimi. Ini orang-orang yang enggak ngerti paket hidupnya ya begini. Setiap orang, semiskin apapun, bisa jadi berkat buat orang lain. Yesus lahir sebagai anak tukang kayu. Miskin enggak punya apa-apa. Tetapi dia membagikan waktunya untuk mengajar. Dia membagikan hidupnya untuk penebusan dosa, untuk pendamaian. Dia berikan. Dia berikan apa yang dia punya.
Amin Bapak Ibu. Paham enggak sampai sini? Kesulitan-kesulitan yang ada nih loh, bagaimana kita merespon dengan tepat sesuai kehendak Allah, itulah ujian orang percaya. Kalau tentara Roma, masalah yang muncul dalam hidup kita, itu semua sarana. Ujiannya sendiri bukan menyelesaikan itu. Ya. Bisa saja sampai orang percaya itu mati. Tentara Roma itu masih menyiksa, masih menganiaya, bisa kan? Kan tidak selesai. Tapi orang percaya yang mati itu selesai enggak sama dirinya sendiri? Itu ujiannya. Masalah kita hidup. Ya, kita sudah berbuat yang terbaik, tapi masalah hidup masih ada. Mungkin sampai kita mati masalah itu tetap ada. Bagaimana menyikapi? Misalnya orang sakit, minta kesembuhan nggak sembuh-sembuh. Sampai kita mati nggak sembuh. Berarti kan masalah itu tidak selesai kan? Tidak ada masalah tidak selesai. Tapi hati kita selesai enggak? Pada saat kita tahu penyakit kita tidak sembuh-sembuh, bahkan sampai mendekati ajal, sakit kita tidak sembuh-sembuh, hati kita beres enggak sama Tuhan? Atau kepahitan sama Tuhan? Ujiannya kan di situ. Kemarin ada pertanyaan, Pak, orang Kristen bisa enggak disantet? Ya bisa saja, kenapa enggak bisa? Loh, Tuhan enggak menjagai. Ayo, gimana jawabnya? Hidup Kristen itu bukan masalah hidup sakti-saktian, kuat-kuatan dengan okultisme, kuat-kuatan kebal-kebalan dari black magic, tidak seperti itu. Orang Kristen bisa disantet, bisa, jika diizinkan Tuhan. Jika tidak, ya tidak bisa. Itu saja jawabannya. Ya Ayub itu kena black magic enggak? Ya iyalah, wong iblis yang minta, betul enggak? Lihat hambaku Ayub, taat, iya kamu berkati. Coba pagar perlindungannya kamu tarik. Lah ini kan black magic, akhirnya iblis menyerang. Halo? Dia akhirnya sakit kulit, keluarganya habis. Ujiannya itu bukan black magic-nya, tapi bagaimana Ayub merespon apa? Bagaimana Ayub merespon pencobaan yang datang? Bagaimana Ayub merespon sikap gitu ya? Bagaimana Ayub merespon sikap hatinya bagaimana di hadapan Allah? Itu ujiannya. Kalau iblis begini begitu mencobai kita, itu cuma sarana Allah. Cuman sarana. Hidup Kristen bukan hidup kebal dari black magic loh. Karena semua itu bisa dijadikan Allah sebagai sarana untuk menguji hati kita. Hati kita lah yang harus merespon dengan benar. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Jadi bukan gini. Jadi kalau gitu Pak, lagu Allahku dahsyat, salah Pak. Dahsyat tidak dahsyatnya Allah kita itu dari mana? Bukan dari kuat-kuatan black magic. Bukan dari kebal-kebalan dari black magic, bukan itu. Dahsyatnya Allah kita itu sanggup mengubah jiwa yang rusak ini jadi jiwa yang benar. Sehingga layak mendapatkan kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun bisa terjadi. Bersiaplah untuk itu. Karena mungkin saja itu Anda akan alami. Belajarlah firman Tuhan yang benar supaya Anda tenang, Anda tahu kebenarannya seperti ini dan Anda berdoa, Bapa, apa yang harus aku lakukan? Ini ada serangan. Tokoku dikasih guna-guna. Halo? Pernah enggak? Saya dulu pernah. Waktu saya jaga koperasi di selatan itu. Pagi-pagi tak lihat ada pasir. Padahal lainnya kan
trotoar kosong enggak ada pasir, ada pasir. Oh, itu pasir kuburan, Pak. Ya, sapuan aja lah wes ah. Selesai, enggak ada masalah. Kalau memang Tuhan enggak mengizinkan, kita enggak kena. Tetapi kalau kita diizinkan kena, bagaimana respon hati kita menyikapi ini? Kecewa sama Tuhan? Atau tetap percaya? Atau seperti itu ujiannya di hatinya loh ya. Kalau masalah pasir kuburannya atau guna-gunanya, itu cuman diizinkan Tuhan sebagai sarana. Tentara Roma itu cuman sarana. Orang yang memfitnah kita itu cuman sarana. Medan pertempurannya di hati kita, di pikiran kita. Bagaimana aku bersikap dengan orang-orang seperti itu? Tetapkah aku mengasihi? Tujuan dan puncak hidup Kristen adalah memiliki agape. Tahu agape? Kasih Allah. Kasih Allah yang seperti apa? Ayo lihat. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ini masih pola pikir, ini masih pemikiran-pemikiran Petrus ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, agape itu yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Kasih akan semua orang, itu bahasa aslinya agape. Kenosis itu. Kenosis itu sikap mengasihi semua orang. Seperti Allah mengasihi semua orang. Allah memberi hujan, Allah memberi matahari kepada orang benar maupun orang fasik. Bisakah kita mengasihi semua orang? Baik orang benar maupun orang fasik maupun orang yang mengguna-gunai kita, jahat pada kita, tetapkah kita punya kasih yang sama? Itu kekristenan. Bagaimana kita merespon setiap orang seperti Allah memberkati orang itu. Meskipun dia tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah tidak mungkin kelakuannya jahat. Kan gitu. Bagaimana? Ini loh ujian kita. Kasih Allah tidak membeda-bedakan suku, ras, agama. Kasih yang limpah. Kasih sampai habis-habisan. Kenosis, itu agape. Bagaimana Bapak Ibu? Masih menyisakan? Anda pikir ya, Anda pikir. Anda masing-masing pikir. Kalau saya pendeta berpikir begini, ini dilemanya pendeta kan. Suatu saat pendeta itu ingin cari uang tambahan untuk kebutuhannya. Ya. Siapa tahu ada kebutuhan mendadak, tidak punya duit gitu ya. Pikirannya langsung berpikir, aku kepingin kerja, aku kepingin cari ceperan gitu ya. Tidak salah cari ceperan, tetapi masalahnya kalau aku kerja, aku tidak belajar, aku tidak mempersiapkan rumput dan hijau. Di satu sisi ada tanggung jawab jemaat, di satu sisi ada tanggung jawab keluarga. Paham maksudnya ya? Ini dilema. Anda pilih yang mana? Ini proses belajar pendeta untuk habis. Anda pikirkan, Anda cari, masing-masing orang pasti beda. Sampai saat ini saya bertahan. Berusaha, belajar, berusaha menggali, berusaha mencari rumput yang hijau tetap untuk jemaat supaya maksimal. Jadi tidak cari ceperan Pak, tidak, saya takut terganggu.
Kan bisa Pak, belajar sambil kerja. Teorinya gitu. Teorinya gitu. Tapi apakah benar-benar sungguh bisa? Karena begitu Anda bekerja, urusannya duit, ada masalah, ada komplain dari nasabah, komplain dari pembeli, distract enggak otak Anda? Terpecah enggak otak Anda? Pasti. Saya tahu sekarang kenapa pendeta harus fokus menggali firman, full timer, karena ini loh. Jangan sampai terdistract. Ada masalah di proyek, begini begitu. Karyawannya enggak masuk, produksi gagal. Gregetan enggak? Bisa enggak menggali? Bisa enggak menggali kebenaran-kebenaran? Enggak mudah Bapak Ibu. Saya enggak tahu ya, saya bisa mempertahankan idealisme ini sampai kapan. Karena kadang-kadang memang kebutuhan itu datang. BK memang beasiswa. Tapi kadang-kadang dia telepon sama mamanya, butuh ini, butuh itu. Nah pas dapat duit gimana? Pikiran muncul, kepingin cari kerja, kepingin cari ceperan. Ada itu. Berpikir kerjaan apa ya yang tidak mengganggu pelayanan, ada itu pikiran. Tapi saya takut, totalitas saya untuk jemaat enggak maksimal. Ayo, mikiri diri sendiri atau mikiri jemaat? Mikiri diri sendiri atau mikiri tanggung jawab kepada Tuhan? Anda cari sendiri. Apa yang membuat Anda ngerem untuk pekerjaan Tuhan? Anda cari sendiri, renungkan sendiri. Apa yang membuat Anda menahan diri untuk hidup buat sesama? Anda pikirkan sendiri. Apa yang membuat Anda ngerem, membantu orang lain? Kalahkan itu ujiannya. Anda harus berpikir dengan tenang, merenungkan, dan berdoa untuk memutuskan berani melawan penghalang ini. Kalau Anda tidak lakukan ini, ya tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi tidak pernah mikir. Sing penting Kristen, sing penting nang gereja. Tidak akan pernah menang melawan ujian. Ujiannya tidak pernah lulus. Kenapa? Karena tidak mau masuk dalam ujian. Masih ngerem. Tuhan, aku mau kenosis. Aku mau agape. Duduk diam berdoa, apa yang harus aku lakukan? Maksud Anda tidak punya kesadaran itu? Maksud Anda tidak ngomong sama, masa Tuhan tidak ngomong sama Anda? Apa Anda merasa aku sudah beres di hadapan Tuhan? Aku sudah teruji. Benar? Kalau itu ada di dalam hidup Anda, ada di dalam pikiran Anda, dan Anda belum habis, berarti ya kita, Anda, siapapun itu yang mengalami seperti ini, dialah orang yang namanya buta, tuli, dan telanjang yang Tuhan sebut itu. Tidak mau dengar, tidak mau mencari tahu. Tuhan ngajarin kita habis kok. Ujian kita tuh sampai habis. Kalau belum habis kan berarti belum selesai ujiannya. Bagaimana? Ya. Senangnya Truth ID.
tapi tidak belajar sampai habis. Nah, terus ngapain dia Truth ID? Truth ID itu Bapak Ibu, Anda tahu enggak? Virus itu habis-habisan. Benar habis-habisan. Teladannya habis-habisan. Kita masih menyisakan. Berarti ujiannya belum tuntas. Jangankan tuntas, mungkin belum dimasuki. Belum masuk mungkin. Anda mau jadi apa? Halo, amin Bapak Ibu? Ngerti maksudnya ya? Bersiap ujian itu berarti mempersiapkan mental untuk berani habis-habisan. Itu perlu pikiran tenang. Itu perlu pola pikir yang terkontrol. Tidak ngawur, juga tidak paranoid. Melangkah dengan kecerdasan roh. Aku harus begini, aku harus begini. Oh, dagingku masih sakit di sini. Ini yang harus aku sakit, ini yang aku harus habisin. Kita semua kan tahu penyakit kita di mana seharusnya. Ya selesaikan di titik itu. Pelit, egois, fokus pada hidup sendiri dan keluarga. Ya habisi itu. Habisi pelitnya, habisi egosentrisnya. Itu namanya menyangkal diri. Itu berani masuk ujian ya itu. Amin Bapak Ibu. Bersiap ujian berarti memahami firman agar pikiran tidak kalut dan masuk dalam doa sehingga kita tahu jawaban Allah dan tidak salah melangkah. Itu bersiap ujian. Sudahkah kita bersiap? Amin Bapak Ibu. Ayo direnungkan. Mari masuk